Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat pagi Bapak Ibu. Kami mencoba untuk membuat semacam guidance untuk penyelenggara Ukom. Jadi di aplikasi Ukom itu beberapa tahapan harus dilalui. Ini yang secara online bukan offline. Tadi yang penting diperhatikan adalah pertama data referensi, yang kedua profil pimpinan, yang ketiga periode pendaftaran online, jadi pembuatan jadwal di sini, data daftar penguji, jadwal pelaksanaan UKOM, verifikasi peserta, peserta uji, eh, data nilai, nah data berkas UKOM, ini ada pembuatan proposal, surat rekom bila perlu, data pembuatan BAP dan sertifikat. Itu sekilas tentang eh, tahapan utamanya. Jadi untuk data referensi, itu sebagai modal teman-teman peserta untuk memilih vaskes mana atau fasiankes mana dia bekerja. Itu harus ngeklik di sini. Nah, ketika nanti ketika nanti eh, belum ada di sini, bisa membuat baru ini diklik. Nah, diklik itu nanti munculnya seperti ini. Silahkan diisi kosongan ya Bapak Ibu ya. Tahu. Nah, nanti belum ada, silahkan diketik di sini. Nama puskesmasnya, nama rumah sakit, atau nama UPT-nya yang lain, silahkan disimpan. Nah, nanti muncul di sini. Kalau salah nama itu bisa diedit atau ganti nama bisa diedit. Jadi ini update, misalkan ini mau diganti ya ganti aja, enggak apa-apa. Untuk melihat efek perubahannya, Bapak Ibu harus melakukan refresh. Nanti di refresh, nanti akan keluar eh, hasil perubahannya. Jadi setelah diedit atau ditambah, maka akan tampil di sini. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah profil pimpinan. Nah, profil pimpinan ini isinya adalah data dari kepala dinas di wilayah masing-masing. Eh, Nah, Bapak Ibu bisa melakukan update di sini jika berubah, atau katakanlah mau update penyelenggara atau update pimpinan. Ini ada dua tombol di sini. Untuk update penyelenggara itu bisa dilakukan ya semacam pop-up, silahkan diisi dan dilengkapi, kemudian diupdate. Untuk update pimpinan, itu tombolnya yang biru. Nah, sama Bapak Ibu, itu sebagai kelurahan aja, mudah di sini. Jadi enggak sulit untuk yang ini. Tahap selanjutnya adalah pembuatan UKOM. Nah, Bapak Ibu bisa melakukan pentahapan, jadi pemilihan nanti buat UKOM, itu ada tombolnya, periodenya mana, nanti tombolnya muncul, nanti silahkan isi di sini Bapak Ibu, periode keberapa, tahun berapa, tapi umumnya di setiap tahun adalah ganti mulai dari satu lagi. Jadi misalkan setahun itu ada 4, nanti 4 kali itu ada berarti tahap 1, 2, 3. Nah ini kebetulan sudah ada isinya di tahap 1. Nah ini uji kompetensinya ini diklik. Ini untuk bukan pembuatannya ya, tambahnya ini di sini sudah ada. Ini tulisan buat uji kompetensi. Silahkan diklik Bapak Ibu itu. Ini periode berapa, kalau itu periode ke-1 pilih 1, ini disediakan sampai 12, selama setahun berarti tiap bulan. Nanti katakanlah pilih periode 1, dilaksanakan di bulan apa, bulan Mei, misalkan tahunnya 2024, tanggal pendaftaran online, nah ini MM itu artinya bulan, ini tanggal, ini tahun. Katakanlah dibuat tanggal bulan 5, tanggal 14 2024, itu mulai pendaftaran online-nya ya Bapak Ibu ya. Jadi katakanlah bulan 4,
Contohnya ini Bapak Ibu, tanggalnya diisi, kuota luar itu jika ada kuota dari luar kota Bapak Ibu silahkan isi berapa orang. Kalau hanya untuk dalam diisi 0 aja. Nah, ini jenis hukumnya macam-macam, promosi, perpindahan, kenaikan jenjang, dan alih kategori. Saya pikir ini sudah tahu. Contohnya, ini perpindahan jabatan. Kita pilih di sini, jenjangan kecil. Atau kalau misalkan perawat, perawat gitu, Bu. Eh, Silahkan dipilih, mana yang dipilih. Nah, nanti setelah tampil di sini banyak apa yang dituju, mau diukomkan, jadi jabatan awal dan jabatan yang mau dituju ditampilkan di sini. Nanti peserta biar bisa daftar. Nah, ini diaktifkan kalau ingin muncul biar bisa dipakai untuk pendaftaran sesuai ring tanggal ini. Tapi kalau tidak ingin muncul di dashboard, ini tidak aktif. Dibuat aktif boleh. Kalau pengen muncul itu dibuat diaktifkan. Ini kemudian disimpan. Nah, munculnya seperti ini. Nanti itu bisa diedit, Bapak Ibu bisa diupdate dan diedit sesuai keperluan. Misalkan tidak mau diaktifkan ya, kalau mau mengaktifkan berarti diedit lagi. Mau ditambah jenis jabungnya diedit lagi, disimpan. Itu seperti itu. Nah, kemudian nanti akan muncul di sini Bapak Ibu. Bapak Ibu mengeditnya lewat sini, bisa lewat ini. Untuk melihat detail kuota, menambahkan kriterianya, silahkan ditambah di sini. Nah, yang update tadi atau edit tadi ini bisa ditambahkan, misalkan contoh ini perawat itu misalkan atau apa yang mau diinformkan itu bisa ditambah di sini Bapak Ibu. Jadi akan tambah, kemudian ini aktif atau nonaktif, aktif. Itu seperti itu. Sedangkan untuk kuota luar ditambah, nanti entah muncul pop-up. Nah, pilih salah satu instansi yang mau direkom mana yang telah istilahnya janjian di tetangga kita, diklik. Jadi contoh aja ini 5, terus kuotanya ya, keterangannya apa? Hanya 5 orang dan misal ini terus kemudian di share. Itu contoh aja. Kemudian tahap selanjutnya setelah ini dibuat, periodenya dibuat dan pengaktifannya tanggal dibuat. Nah, kemudian ke daftar penguji. Ini Bapak Ibu bisa menambahkan nama-nama pengujinya di sini. Untuk menambahkan penguji atau membuatnya, Bapak Ibu bisa melakukan klik ini, tombol tambah penguji. Nanti Bapak Ibu akan muncul seperti ini, buat data penguji. Jadi langkahnya seperti itu. Silahkan diisi formnya. Diisi formnya seperti ini Bapak Ibu. Berarti diisi, dilengkapi, katakanlah ini mau dipilih ke mana, dicari, nah monggo. Terus disesuaikan dengan tempatnya. Nah ini contohnya tadi yang saya buat referensi tadi. Ini diketik bisa. Nah untuk nomor diisi, yang menetapkan siapa, filenya dicari, diupload, kemudian jenis hukumnya penguji ini apa untuk keterampilan atau keahlian itu diisi, fungsionalnya apa, jenjangnya apa. Nah, itu kemudian disimpan. Tapi jika ini di sini sudah ada pernah membuat penguji, sebenarnya cukup dicari NIP-nya di sini kemudian disimpan. Itu akan langsung tersimpan. Jika Bapak Ibu sudah pernah membuat sebelum-sebelumnya, ini diklik bisa. Nanti akan muncul seperti ini, nama-nama penguji ini. Katakanlah yang Bapak Ibu cari ini adalah siapa ya namanya masing-masing satu tim. Contohnya ini untuk tim perawat. Ini diklik aja. Ini contoh ini Bapak Ibu.
Rawat ini dipilih di UKOM yang mana, kenaikan jenjang misalkan, klik tambahkan. Nanti otomatis akan masuk ke sini Bapak Ibu. Di dalamnya sini. Itu untuk pembuatan penguji. Nah, ketika nanti data penguji tadi di masing-masing jenis UKOM sudah dibuat, Bapak Ibu perlu membuatkan user untuk masing-masing penguji. Jadi diklik pengaturan daftar user. Nanti Bapak Ibu akan muncul seperti ini, Bapak Ibu. Jadi ini buat data penguji, ini diklik juga, maka akan muncul list untuk pembuatan user. Jadi di pengaturan tadi dari penguji-penguji yang sudah dibuat tadi, itu dibuatkan user Bapak Ibu. Itu silakan diklik di sini. Ini contohnya, ini cara milihnya ketika tadi sudah membuat, maka namanya tadi silahkan dipilih. Ini contohnya satu ini. Dipilih username-nya dikasih apa, namanya atau apa, jangan lupa emailnya beliaunya. Jadi data yang harus disiapkan adalah username dan email. Terus untuk yang lainnya diisi biasa, instansinya juga dari mana, unitnya dari mana, silahkan diklik, diisi. Nah, waktu milih ini Bapak Ibu, jadi misalkan milih ini tidak muncul, katakanlah ini contohnya ini ya, nanti di sini tidak muncul, nah misalkan ada merah itu tidak muncul, Bapak Ibu diklik beberapa kali di sini. Ini kalau ini kebetulan pas muncul ini. Jadi kalau tidak muncul, not found itu diklik beberapa kali maka akan muncul, baru bisa dipilih. Jadi Bapak Ibu bisa hak memilihnya. Terus kemudian jangan lupa admin penguji terus simpan. Setelah selesai semua dibuat, Bapak Ibu nanti balik lagi ke daftar penguji tadi. Jadi gunaannya untuk dibuatkan user password ini adalah masing-masing penguji ketika dia mendapatkan data uji, itu dia memasukkan nama verifikasi dan memasukkan nama nilai dari hasil uji tersebut. Itu kegunaannya seperti itu. Jadi ketika nanti ada yang salah, ganti user atau apa, itu admin Dinkes bisa melakukan pengelolaannya di sini, di dua tombol ini. Misalkan usernya pengen ganti atau passwordnya pengen ganti, bisa pakai tombol ini. Kemudian tahap uji semua tidak ditambahkan, tadi sudah dibuatkan user dan ditambahkan, maka Bapak Ibu bisa ke tahap selanjutnya yaitu jadwal pelaksanaan UKOM. Bapak Ibu bisa ngeklik ini, jadwal UKOM. Itu silahkan diklik. Kemudian klik buat data pelaksana uji, itu silahkan diklik. Kategorinya yang mau diumumkan apa, di row tersebut, metode ujinya apa, yang wajib, kalau ada tambahan lesan atau praktek silahkan diisi, jenjangnya apa, jenjang yang akan diuji maksudnya. Jadi jenjang saat ini, jenjang yang akan diuji ya. Jadi silahkan diisi jenis jabatannya apa, terus jenis jabatan fungsionalnya apa, jenjang saat ini apa, jenjang yang akan dipangku apa yang mau dituju, tanggal uji silahkan dipilih di sini, tanggal selesai uji itu silahkan dipilih di sini, tempatnya di mana, itu silahkan diisi, kemudian simpan. Nanti idealnya di sini akan muncul beberapa tingkat. Berarti misalkan dari pertama ke muda ke madya dan seterusnya. Itu masing-masing jabatan akan muncul. Jadi banyak banyak row di sini. Nah, kemudian isikan tim penguji. Tim penguji yang tadi itu master utamanya. Kemudian didistribusikan ke masing-masing pelaksana uji, data pelaksana uji di sini. Jadi Bapak Ibu bisa mengklik
yang warna hijau ini buat tim penguji, nanti akan muncul seperti ini. Jadi diklik aja buat data tim penguji. Nanti akan muncul di sini Bapak Ibu seperti ini. Ketuanya siapa? Katakanlah ini. Anggotanya siapa? Nanti akan muncul. Jadi banyak nama di sini. Terus pilih nomor SK-nya berapa. Terus yang nama pejabat yang menetapkan SK siapa. Itu diklik simpan. Ketika sudah dibuat daftarnya, Bapak Ibu bisa mengklik ini, tim penguji. Nah, nanti perannya adalah tim penguji dibuat, kemudian dijadwal ujiannya kapan. Nah, tim penguji ini setelah dibuat seperti ini. Nanti klik ini, pengujinya siapa aja yang masuk di tim itu. Nah, setelah itu tambah daftar peserta. Nah, nanti di sini Bapak Ibu ada list peserta yang telah daftar ke UKOM itu. Ini kebetulan sudah di proses selanjutnya. Kemudian dipilih orangnya berapa orang, simpen. Jadi masing-masing orang ini nanti akan kemasukan beberapa beberapa peserta. Dijatah berapa, monggo. Nanti perannya di sini. Nah, kalau mau lihat, ini contohnya ini di sini. Daftar pesertanya yang sudah ditambahkan siapa aja. Nah, ini yang sudah ditambahkan tadi ada dua tadi itu bisa berarti bisa sudah ditambahkan. Ngeceknya di sini aja. Ini buat ngecek, ini buat ngupdate, ini buat nambah peserta. Kalau datanya mau dihapus ya enggak apa-apa. Ini hapus satu row ini, kalau yang bawah hapus data peserta. Data di beberapa jenis ini bisa dilihat pesertanya siapa aja di sini. Nah, ini bisa diklik. Jadi kemudian ini dibuatkan jadwal ujian. Jadi kalau ini tadi secara kasar, nah ini jadwal ujian perlu ditambahkan lagi. Ini nanti seperti ini. Nah, nanti ini pesertanya siapa? Buat jadwal, klik, kemudian di mana, jamnya berapa. Jadi tahap isiannya seperti ini. Muncul seperti ini. Nah, kemudian tambah peserta. Klik tambah peserta. Nanti akan dipilih siapa-siapa peserta yang muncul di situ, kemudian didaftarkan di di jadwal ini. Nah, sebelum melakukan penjadwalan ini sebenarnya ada tahapan ini verifikasi peserta. Verifikasi ini dilakukan oleh penyelenggara ke peserta yang masuk. Jadi di tombol verifikasi peserta itu ada dua. Yang pertama ada yang terdaftar, kemudian direkomendasi. Yang terdaftar ini berarti yang daftar ke kita itu siapa saja. Nah, nanti dipilih. Misalkan kalau mau lihat ini diklik sesuai enggak, jabatannya sesuai enggak, memenuhi enggak. Itu monggo diklik. Bisa dilihat di borong, ini bisa di-view untuk memantapkan isiannya. Nah, ketika sudah dilihat, itu mau diterima atau ditolak, monggo. Jika diterima, klik diterima. Kalau ada catatan di catatan kurang apa, kalau tidak ada ya di strip atau gimana. Kemudian pilih orang itu, kemudian disubmit. Kalau ditolak, ditolak aja, tidak apa, kasih catatan, kemudian disubmit. Ada tombol remove juga. Ketika orang ini sudah kita tolak, kemudian klik tombol remove sesuai catatan yang di sini. Nanti tidak akan tampil lagi di tempat ini. Hanya sama untuk rekomendasi, memberi rekomendasi. Itu nanti ini diklik, di view beberapa orang, nanti tapi langkahnya hampir sama dengan yang terdaftar tadi. Jadi diklik beberapa orang, diklik di rekomendasi, bisa diklik bareng.
Sudah dilakukan verifikasi, kemudian direkomendasi, mau direkomendasi, berarti ini masuk di rekomendasi ini ya Bapak Ibu. Kemudian dipilih beberapa orang. Kalau mau dilihat lagi ya enggak apa-apa. Ini datanya. Kemudian pilih diterima atau di sini kalau direkomendasi ditulis tulisannya direkomendasi. Oke, terus kemudian di submit bareng-bareng bisa. Nah, ketika sudah dilakukan verifikasi, sudah dimasukkan dibagi pengelompokan di jadwal pelaksanaan, nanti pesertanya akan menjadi peserta ujian yang sudah direkomendasi. Nah, itu di sini lihatnya. Kalau mau lihat di detail ini, nah, tombol upload peserta ini jika kita melakukan uji kom tanpa melalui online, pendaftaran online. Nanti upload Excel, itu mulainya dari sini. Jadi kalau dilihat seperti ini data pesertanya banyak, nanti Bapak Ibu bisa melakukan verifikasi di sini, edit data di sini juga, sama dilihat aja, misalkan ada yang salah, ada yang perlu dibenahi, ini bisa dilakukan edit di sini. Misalkan jabatan yang dituju atau yang datanya tulisannya namanya salah atau pakai hurufnya salah bisa dilakukan edit di sini. Nah, ini berarti sudah menjadi peserta ujian, sudah di-verif. Nah, ini peserta berarti di akun peserta bila bisa melakukan cetak kartu registrasi. Nah, sementara untuk tata panduannya sekian dulu. Mohon maaf bila ada yang kurang jelas, bisa dipelajari sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.